banget tuh energi sumber daya mineral lain yang bersifat non konvensional juga. Ya, jadi ada beberapa poin ya yang perlu dicatat ya. Biasa slide-nya tidak langsung saya bagikan. Jadi jika ada yang benar-benar penting, silakan dicatat. Mungkin slide-nya nanti di mendekati UAS ya. Nah, jadi pertama itu pentingnya kenapa gas hidrat itu harus kita bahas adalah pertama energi alternatif yang masif ya. Jadi sumber daya non konvensional yang berupa gas hidrat ini volumenya bukan sekedar volume tapi jumlah keterdapatannya itu sangat besar sekali ya dibandingkan dengan energi sumber daya konvensional pada umumnya. Misalkan seperti minyak dan gas bumi. Nah, jadi cadangan gas hidrat itu di sini secara global ya sebenarnya bisa dikatakan itu hampir mencapai 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan total cadangan bahan bakar fosil yang ada. Bahan bakar fosil yang ada itu maksudnya adalah minyak dan gas bumi atau migas ya, karena itu merupakan sumber daya fosil yang terbentuk dari mikroorganisme yang terbenam puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, kemudian pentingnya yang kedua adalah terkait dalam hal krisis iklim dan lingkungan ya. Jadi, jika pemanasan global ya, biasanya suhu lautan naik. Nah, sehingga akan terjadi ketidakstabilan ya antara eh, apa komponen-komponen yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi kita, sehingga dari adanya komponen gas hidrat ini tentunya nanti bisa melepaskan ya gas atau molekul ke atmosfer sehingga dapat mempercepat perubahan iklim. Nah, selain itu juga ada terkait dengan keselamatan pengoboran. Nah, ternyata komponen gas hidrat sendiri itu di industri migas ya, gas hidrat itu tidak terkontrol juga jumlahnya. Nah, ternyata di mana kita bisa lihat gas hidrat itu ternyata ada juga muncul di dalam pipa ya, pipa pengeboran atau di formasi sumur yang sudah dieksplorasi sehingga bisa menyebabkan penyumbatan. Alih-alih juga nanti bisa menyebabkan ledakan ya, ya seperti yang sering kita lihat baik di majalah, kemudian di gambar ataupun di beberapa kasus-kasus yang sudah banyak diberitakan seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sebenarnya memberikan keuntungan tapi juga bisa merugikan ya. Makanya gas hidrat ini perlu kita pahami. Nah, selain itu juga ada stabilitas geoteknik ya. Jadi pencairan gas hidrat sendiri itu secara alami ternyata juga bisa memicu longsor bawah laut ya yang berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi gempa di bawah laut ya akibat adanya gunung api bawah laut tidak hanya bisa menimbulkan tsunami, tapi ternyata dari sisi yang berbeda gas hidrat juga bisa ya menyebabkan berbagai jenis bencana-bencana lain yang ada di bawah permukaan. Nah, kemudian di sini kita akan coba membahas sebenarnya apa sih gas hidrat itu ya. Nah, di sini di sampingnya udah ada beberapa molekul-molekul ya. Jadi sebenarnya gas hidrat itu yang ini nih. Jadi di bawah permukaan itu modelnya seperti ini. Ya, jadi awalnya dia terbentuk dari suatu material padat ya, di mana material padat ini banyak sekali komponen-komponennya. Komponennya itu tersusun dari ada water ya, ada air, kemudian ada gas juga yang terperangkap nantinya di dalam kristal hidrat ya namanya. Nah, molekul ini umumnya disebut dengan metana atau mungkin kalau yang suka belajar kimia masih ingat rumus molekul CH4. Ya, jadi adanya peristiwa terjebaknya ya antara molekul air dan gas di dalam suatu struktur sehingga membentuk padatan kristal seperti ini. Nah, terus ini yang bagian-bagian atas ini apa? Ini adalah salah satu kenampakan mikroorganisme ya, molekul-molekul lain atau material lain yang membantu proses pembentukan pengendapan dari gas hidrat itu sendiri. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk molekul kimia, mungkin kurang lebih bentukan susunan molekulnya bakal seperti ini ya. Jadi, gas molekul itu akan terjebak di antara komponen
komponen molekul water yang atau air yang ada di bawah permukaan. Sehingga kalau semakin lama tekanannya meningkat, suhunya meningkat, tentunya juga akan mempengaruhi proses pembentukan gas hidrat itu sendiri ya. Nah, contoh di bawah ini juga ada nih, saya ambil dari beberapa sumber ya, random di internet. Nah, ini mungkin penampakan di bawah permukaan ya. Jadi gas hidrat itu modelnya seperti yang ada gambar-gambar yang ada di bawah bagian bawah dua ini. Nah, kemudian sejarah penemuan gas hidrat. Jadi gas hidrat itu sebenarnya sudah ditemukan cukup lama ya dari akhir abad ke-18 sampai dengan abad ke-20 tuh. Iya, itu di mana di sini penemuan pertamanya itu setelah dilakukan beberapa proses percobaan ya dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh beberapa ahli dari tahun 1778 sampai dengan akhir tahun 1890. Dan tentunya dari setiap perubahan periode ini itu dilakukan oleh ahli-ahli yang berbeda ya sehingga pada awal abad ke-20 itu sudah mulai ada indikasi ya sebenarnya terkait dengan penemuan gas hidrat. Nah, namun pada tahun 1930-an ya itu oleh peneliti selanjutnya itu ternyata memperluas penggunaan daripada gas alam yang tadinya sudah diidentifikasi pada awal abad ke-20. Nah, khususnya mungkin yang lebih intens itu di bagian Amerika Serikat ya. Nah, di sini ternyata ditemukan ketika ada proses eksplorasi ya, khususnya di area Amerika, itu ditemukan ada sumbatan ya di dalam pipa eksplorasi atau eksploitasi yang mereka gunakan, yaitu tersumbatnya oleh adanya molekul gas hidrat itu sendiri. Nah, kemudian fase yang terbaru mungkin itu adalah sampai sekarang ya di era modern itu berawal dari tahun 1960-an ya sampai dengan era modern saat ini. Tentunya di sini juga menjadi sebuah keberlanjutan ya dari akhir 1960-an sampai dengan sekarang ya, di mana juga dilakukan berbagai jenis prediksi ya untuk membuktikan keberadaan endapan gas hidrat yang sudah mulai bermunculan. Nah, ternyata sekarang di era modern ya khususnya saat ini gas hidrat atau metana tadi itu sering dijuluki sebagai burning ice atau es yang bisa terbakar ya. Nah, diestimasi menyimpan karbon organik atau cadangan gas alam yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil konvensional. Ya, jadi kalau kita bayangkan nih ya, ternyata gas hidrat kita ini sangat banyak ya kalau tersebar di seluruh dunia ya. Tapi kenapa kok malah tidak lebih banyak dieksplorasi secara masif dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil konvensional seperti migas maupun batu bara. Nah, itu juga ada salah satu alasannya ya kenapa sampai saat ini hanya bisa sampai tahap eksplorasi, tapi tidak dilakukan eksploitasi secara masif. Nah, selain itu ada proses pembentukan gas hidrat. Nah, sebenarnya saya mau menunjukkan video ya, tapi videonya sampai saat ini masih error tadi, jadi saya belum sempat untuk menaruh link di sini untuk bisa ditonton. Jadi, sementara saya mencoba menampilkan gambar. Jadi, gambar di sebelah kiri ini adalah salah satu proses pembentukan dan di mana sebenarnya gas hidrat itu bermula ya. Jadi, di bawah permukaan ini ada tersusun dari berbagai komponen sedimen ya, sedimen. Kemudian sedimen-sedimen itu tentunya juga tersusun oleh berbagai jenis mikroorganisme ya yang ada di bawah permukaan yang terus terendapkan selama ratusan bahkan puluhan ratusan tahun ya sehingga di sini itu bisa terjadi pengendapan ya sehingga nanti dari pengendapan-pengendapan itu bisa saja terbentuk adanya molekul-molekul yang membentuk formasi batuan, yang dimana nanti formasi batuan itulah yang bisa memicu adanya sumber atau source rock dari gas hidrat itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat nih dari batas
paling bawah ini ya bedrocknya sudah kelihatan banyak sekali beberapa jenis-jenis molekul yang ada di bawah permukaan, khususnya di bagian bawah banget yang bedrocknya ini sudah ada berbagai jenis molekul ya yang dipengaruhi oleh beberapa crack juga. Crack-crack seperti ini juga sebenarnya menjadi salah satu indikasi ya bahwa nanti ke depannya itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa oh di sana ada migas, oh di sana ada gas hidrat seperti itu. Karena kalau tidak ada crack, maka suatu anomali hidrokarbon ataupun reservoir di bawah permukaan tidak akan cukup mudah untuk diidentifikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian gas hidrat sendiri itu merupakan hasil dari peluruhan ya, zat-zat organik di bawah dasar laut ya yang dimana di sini biasa kita kenal dari bakteri metanogenik ya, atau senyawa air dan karbon dioksida. Jadi prosesnya ini cukup lama ya, berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Nah, gas hidrat sendiri di sini itu ditemukan paling banyak itu di daerah kutub utara ya, dan sedimen laut dalam khususnya. Jadi jarang sekali ada di sedimen laut dangkal, lebih cenderung banyak di sedimen laut dalam. Nah, tentunya di sini variabel-variabel apa aja sih yang membentuk terjadinya gas hidrat itu sendiri itu ada beberapa poin ya. Poin pentingnya itu adalah temperatur ya, suhu. Kemudian ada pore pressure atau tekanan porinya bagaimana. Kemudian ada gas chemistry dari suatu formasi juga. Kemudian ada salinitas dari pori airnya, kemudian kehadiran gas dan air juga penting, kemudian jalur migrasinya, serta adanya batuan reservoir dan sills atau penutup ya. Jadi kalau sudah ada batuan reservoir, tentunya nanti juga dibutuhkan batuan penudung atau batuan penutup. Kurang lebih seperti itu. Tapi gambar tidak bisa memberikan simulasi yang lebih detail ya, cuma memberikan suatu simulasi gambar yang akan memberikan arahan dari mana gas hidrat itu bermula. Nah, ini yang selanjutnya ada kondisi sebarannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini relatif singkat ya. Jadi gas hidrat itu adalah salah satu aspek yang sangat menarik jika dibandingkan dengan migas ya. Hal ini diakibatkan oleh faktor sumber gasnya yang berasal dari gas biogenik ya. Selain itu faktor menarik lainnya itu keterdapatan gas hidrat ini sangat masif di seluruh belahan dunia. Ya, jadi bisa lebih besar dari 164 kali lipat gas konvensional yang kita punya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, sebelah kanan, itu ada gambar bentangan ya, distribusi dari gas hidrat ya yang ada di sekitaran area laut dalam ya, atau biasa kita kenal dengan zona permafrost yang lebih besar dari 500 meter di bawah permukaan. Ya, jadi di laut dalam itu lebih besar dari 500 meter. Nah, jadi secara umum sebenarnya keterdapatan Berat ini menjadi suatu aspek yang baik ya, khususnya melalui aspek geologi dan geofisika ya. Khususnya di Indonesia juga supaya adanya perkembangan teknologi ya untuk produksi gas hidrat yang masih belum dilakukan secara komersial ya. Dan kemungkinan juga untuk pengembangan gas hidrat ini tidak serta-merta akan secepat produksi bahan bakar fosil atau konvensional ya karena tentunya gas hidrat ini adalah sesuatu yang kompleks karena keterdapatannya yang cukup dalam juga kemudian berbagai teknologi yang harus sangat canggih ya inovasi-inovasinya juga sangat diperlukan supaya bisa memenuhi indikator untuk eksploitasi gas hidrat ini. Nah, ini contoh sebarannya. Jadi di area sebaran ini sudah banyak sekali nih untuk yang dari area warna biru ya. Jadi zone thickness itu maksudnya adalah zona ketebalan ya.
Jadi bermula dari warna biru, biru tua sampai dengan warna merah. Jadi kalau warnanya biru tua sampai dengan biru muda ini tebalnya masih bisa dikatakan cukup tipis ya. Tapi kalau sudah memasuki dari kuning hingga ke merah berarti zona kestabilitasan gas hidrat yang terdapat itu cukup tebal di beberapa area. Dan ini baru di daratan negara-negara yang memang sudah masif memiliki gas gas hidrat tadi. Nah, ini juga ada distribusi dari gas hidrat yang ada di dunia juga ya. Jadi ini dari sumber Van Volden ya tahun 98 ya. Sudah cukup tua sekali ini umurnya ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu buku yang diterbitkan. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa ternyata memang cadangan gas hidrat kita itu cukup banyak ya. Kalau kita mengeneralisir dari beberapa perbandingan-perbandingan gas konvensional lainnya. Entah itu dari fosil, kemudian dari soil, kemudian dari dissolved water, kemudian biota daratan juga, dan juga ada peat serta detrial atmosfer marine biota ya. Jadi sebenarnya proporsi gas hidrat itu ternyata masih lebih dominan. Nah, cadangan gas hidrat sendiri di sini itu yang terdapat di Indonesia itu tersebar merata ya dari Laut Barat hingga bagian timur Indonesia ya, dari bagian barat Sumatera Utara, kemudian Selat Sunda, Selat Makassar, perairan utara Manado sampai dengan perairan Maluku dan Papua. Nah, gas hidrat ini diperkirakan ya memiliki total cadangan sebesar 3.000 TCF ya, 3.000 miliar kaki kubik. Dan itu kita bisa bayangkan sangat banyak sekali ya yang sudah tersebar meluas di seluruh daratan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi bisa terlihat. Jadi tidak cuma ada di belahan dunia lain, tapi ternyata di Indonesia kita juga punya ya punya prospek gas hidrat yang masih terlihat ya. Kemudian ini ada distribution of discover gas hidrat deposit. Jadi ada beberapa yang dimana depositnya ya sudah ada yang produksi, kemudian ada yang masih disurvei, dan ada juga yang sementara dianalisis menggunakan core ya. Ini adalah warna-warnanya sudah kelihatan nih. Kalau kuning berarti sudah melalui survei seismik. Kalau sudah warna merah yang bunder, itu artinya sudah dibor karena sudah menghasilkan by core ya. Jadi ada drillingnya. Kemudian yang sudah produksi itu yang berbentuk kotak warna merah ya. Jadi ada di beberapa tempat yang sudah diproduksi. Tapi ini ada di belahan negara lain ya. Itu ada di Kanada dan ada di Rusia serta area Jepang ya. Jepang, kemudian Rusia dan Kanada. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita masih belum punya ya. Jadi di sini sudah tertulis jelas ya ada keterangan bahwa DSR stand for the deposit located by seismic refraction. Ya, berarti sudah ada melalui beberapa tahapan survei seismik ya untuk mengidentifikasi keberadaan dari deposit gas hidrat itu sendiri. Nah, sedangkan by core refers to the area where the presence of natural gas hydrates has been confirmed. Jadi sudah ada beberapa juga area yang warna merah bundar yang sudah diambil core samplingnya yang untuk diketahui apakah bahwa benar di situ ada kemunculan dari natural gas hidrat. Sementara yang produksi itu memang benar sudah ada natural gas hydrated yang sudah berhasil diekstraksi ya. Nah, di sini juga bisa kelihatan nih dari beberapa benua ya, benua kemudian samudranya cukup luas nih. Tapi mungkin lebih banyak ini terdapat di area-area yang memang sudah warna merah ya, yang sudah disimpulkan berarti gas hidrat invert. Kalau gas hidrat invert itu berarti gas hidrat yang memang sudah ada, sudah bisa dieksploitasi. Sementara kalau gas hidrat recover itu berarti masih belum ya. Jadi masih masih belum ditentukan secara spesifik.
Nah, jadi ini kalau kita lihat cukup banyak ya, banyak sekali. Jadi keterdapatan gas hidrat ternyata tidak hanya akan ada di area laut, tapi bisa juga di area-area daratan ya. Nah, di sini lingkungan pengendapan gas hidrat. Nah, ini ada di area dua jenis area. Jadi ya, gas hidrat itu banyak terdapat di alam ya, di daerah kutub utara khususnya dan juga pada area sedimen laut seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, tentunya atas dasar beberapa kombinasi ya, itu temperaturnya, kemudian pori-pori batuannya, kemudian di sini juga ada tambahan baru ya sifat kimia gasnya, kemudian salinitas air dan porinya juga. Kemudian jalur migrasinya serta batuan reservoir pembentuk gas hidrat itu sendiri. Ya, jadi di sini ada dua jenis lokasi lingkungan pembentukan gas hidrat ya. Jadi ada lingkungan oseanik atau biasa kita kenal dengan sedimen laut dalam. Dan yang kedua itu adalah lingkungan permafrost ya, atau biasa kita kenal dengan daratan kutub. Nah, kalau di sini mungkin di area sini, jadi permafrostnya ada di area lebih atas. Sementara kalau sedimen laut dalam ini sudah termasuk dari 500 meter ini sampai dengan ke bawah ya. Jadi cukup dalam. Jadi areanya sudah bisa kelihatan ya. Ini gambarnya adalah gambar simulasi ya untuk memberikan eh, gambaran bahwa ternyata area laut dalam itu segini loh. Jadi area permafrost juga seperti ini. Nah, jadi dari dua jenis lingkungan pengendapan inilah tempat awal mula pembentukan gas hidrat. Ya, tentunya di bawah sini itu akan dipengaruhi oleh beberapa parameter tadi yang sempat kita tunjukin di slide berapa tadi itu ya, slide yang sebelumnya yang tentunya dipengaruhi oleh temperatur, kemudian salinitas, tekanan pori, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada sistem petroleum gas hidrat. Nah, jadi sebenarnya apakah sama sistem petroleum gas hidrat dengan migas? Nah, itu adalah salah satu juga yang mungkin kita perlu pahami juga ya, yang namanya sumber hidrokarbon yang ada di bawah permukaan pada umumnya memang memiliki komponen sistem petroleum yang hampir mirip ya. Nah, cuma mungkin perbedaannya itu adalah di komponen pembentukannya dan komponen apa yang mempengaruhi pembentukannya. Mungkin hanya di bagian itu ya. Nah, di sini khususnya untuk sistem gas hidrat sendiri, di sini terbentuk pada kedalaman tertentu ya yang sudah diperhatikan tadi di gambar itu ada zona laut dalam sama zona permafrost. Nah, di mana gradien tekanan dan suhu air pada kondisi yang dingin dan bertekanan tinggi. Nah, kemudian sumber gasnya sebagian besar berasal dari gas metana atau CH4 tadi yang berasal dari aktivitas mikroorganisme atau mikroba sedimen atau termogenik ya dari reservoir migas yang bermigrasi ke atas. Jadi umumnya reservoirnya mirip sama reservoir migas ya. Kemudian ada proses kristalisasi ya, molekul gas terperangkap di dalam struktur ya, struktur molekul dari molekul air tadi sehingga membentuk struktur padatan kristal seperti di awal slide tadi yang ada gambar kristal. Nah, jadi umumnya komponen sistem yang kita perlukan, yang perlu kita ingat itu adalah source gasnya ya, batuannya, batuan induk yang memproduksi, kemudian arah dari migrasinya gimana, kemudian sedimen reservoirnya, kemudian penutup ya, batuan penutupnya apa, dan stabilitas zonnya itu di area mana. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi salah satu concern dalam pembelajaran sistem gas hidrat. Nah, ini ada metode eksplorasi gas hidrat. Nah, umumnya untuk eksplorasi gas hidrat itu sama ya, seperti kita melakukan eksplorasi untuk sumber daya konvensional lainnya ya. Jadi tahapannya masih mirip dan masih bisa dikatakan hampir sama ya. Dari yang pertama itu ada studi regional,
kemudian survei geofisika, kemudian ada pengeboran, kemudian ada lodging, kemudian ada analisis laboratoriumnya, hingga dilakukan estimasi sumber daya. Tentunya dari setiap tahapan ini juga akan dilakukan oleh orang-orang dan ahli-ahli yang berbeda dengan cara dan metode yang berbeda juga. Karena setiap tahapan itu sudah berbeda-berbeda ini ya, keahlian. Jadi tentunya dari 1 sampai 6 itu akan ditekuni oleh bidang-bidang tertentu. Nah, ini adalah salah satu metode geofisika yang coba diaplikasikan untuk identifikasi gas hidrat. Salah satunya itu adalah metode seismik. Nah, metode seismik sendiri itu di sini ada dua jenis ya, ada metode seismik refraksi dan metode seismik refleksi. Nah, masing-masing metode seismik ini berbeda ya. Kalau metode seismik refraksi itu biasanya untuk survei dangkal ya. Kemudian kalau metode seismik refleksi itu adalah metode seismik untuk survei dalam ya. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian seismik refleksi di sini itu tujuannya adalah untuk mencari bottom simulating reflector atau yang biasa kita kenal dengan BSR. BSR tadi sudah pernah dilihat di beberapa gambar ya, gambar-gambar yang sudah tadi dilakukan survei. Nah, contohnya yang warna kuning ya sudah dilakukan survei seismik ya untuk menemukan bottom simulation reflection yang di bagian bawahnya ya yang warna kuning. Nah, itu adalah salah satu aplikatif yang dihasilkan dari penggunaan metode seismik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan analisis well log ya serta pengambilan inti bor untuk validasi. Ya, jadi dari ketiga cara ini diharapkan untuk bisa mengidentifikasi, memvalidasi gas hidrat yang ada di suatu area. Nah, untuk survei seismik sendiri ini tentunya adalah metode umum ya, metode umum yang paling utama untuk memetakan keberadaan gas hidrat di bawah permukaan, khususnya di area dasar laut ya. Dan sudah sangat umum sekali digunakan kalau kita memetakan barang anomali ataupun hidrokarbon di bawah permukaan bumi yang relatif sangat dalam itu umumnya kita menggunakan teknologi seismik refleksi ya. Berbeda dengan metode-metode geofisika aplikatif lain seperti graviti, kemudian magnetik, kemudian seismik refraksi, kemudian geolistrik, elektromagnetik dan seterusnya itu biasanya lebih banyak diaplikasikan untuk survei yang lebih dangkal ya, untuk survei pendahuluan. Nah, karena mereka juga teknologi seismik yang saya sebutkan tadi relatif lebih murah ya, lebih cost costnya lebih rendah ya, jadi lebih banyak diaplikasikan sebelum benar-benar diterapkan metode seismik refleksi yang memiliki highly cost dalam proses eksplorasi. Nah, di sini seismik refleksi itu menggunakan gelombang akustik ya. Kalau kelas angkatan ini udah pernah ngambil mata kuliah ini enggak ya, seismik refleksi? Belum ya? Belum, Ibu. Belum. Belum, Ibu. Oh iya, jadi seismik refleksi itu mungkin nggak dalam ya, tapi ini pengenalan aja. Jadi menggunakan gelombang akustik untuk memetakan struktur bawah permukaan. Nah, jadi keberadaan gas hidrat seringkali ditandai oleh refleksi seismik anomali yang disebut dengan BSR tadi. Jadi kalau BSR ini udah kelihatan, efek adanya penembakan apa sinyal seismik refleksi, maka kemungkinan ada indikasi gas hidrat ya. Umumnya di sini BSR adalah refleksi yang sejajar dengan topografi dasar laut dan menandai batas zona stabilitas gas hidrat dengan zona yang gas bebas di bawahnya. Nah, mungkin ini salah satu contohnya ya. Jadi di bawah permukaan ya, meskipun laut yang kalian lihat cukup luas, di bawah permukaan laut itu ada sedimen, ada bedrock ya, ada lantai dasar laut
Ya, jadi di lantai dasar laut itulah semua barang ya yang bersifat migas, kadar dan lain-lain itu bisa terendapkan. Nah, jadi dengan teknologi seismik refleksi itu akan ditembakkan sinyal seismik sehingga nanti akan memantulkan sinyal ke batas lapisan, setiap batas lapisan batuan. Baru bisa teridentifikasi anomali hidrokarbon yang kita cari. Tentunya dengan apa kita mengidentifikasi? Tentunya dengan akustik impedan. Jadi nanti kalau belajar seismik refleksi akan dikenal adanya seismik refleksi dan akustik impedan. Nah, itu adalah salah satu parameter fisik untuk menandai adanya hidrokarbon, ya, hidrokarbon yang dicari. Nah, ini bottom simulating reflector atau BSR ya. Jadi, umumnya reflektor seismik yang menyerupai dasar laut itu ada di bawah permukaan ya. Nah, karena reflektor seismik di bawah dasar laut itu cenderung cukup sulit untuk diidentifikasi, maka dari sini perlu diterapkan eh, itu tadi survei menggunakan BSR tadi. Kemudian menandakan batas zona stabil hidrat ya. Jadi di sini setelah dilakukan survei seismik refleksi untuk menemukan bottom simulatingnya ini baru bisa ditentukan sebenarnya zona stabil hidratnya itu sampai mana sih. Nah, kemudian indikator apa yang bisa digunakan untuk menentukan keberadaan zona gas hidrat. Nah, ini adalah salah satu contoh penampang data seismik di bawah permukaan laut ya. Jadi ini adalah data seismik marine namanya ya. Nah, jadi di sini itu adalah hasil dari penembakan atau aplikasi seismik refleksi. Nah, ini nanti ada berbagai jenis filtering. Jadi ada filteringnya, baru bisa kelihatan zona-zona clearnya yang mana yang akan diinterpretasi. Nah, di sini kelihatan nih, ketika sudah diinterpretasi oleh interpreter ya, oleh geofisikis, kelihatan bahwa di sini di bawah permukaan, khususnya di batas dari eh, ini topografi bawah permukaan lautnya, ini kelihatan kelihatan jelas ada bottom simulating reflektornya yang ditandai oleh ada high amplitude reflection ya. Jadi dari sini nih yang berbentuk seperti anticline ini. Ini merupakan high amplitude reflection ya. Nah, di sini juga kemungkinan ditandai adanya prospek ya pada reservoir yang ada di area anticline ini. Kok bisa tiba-tiba ada anomali. Padahal kan kalau kita perhatikan di bagian paling atas ini juga memiliki high amplitude reflection, tapi berbeda dengan yang bagian bawah. Karena kalau di sini nanti proses migrasi, kemudian proses eh, batuan penutup dan kawan-kawan itu lebih tidak optimal. Sehingga kalau kita perhatikan ketika ada jebakan, itu kita harus jeli melihat ketika ada sesuatu barang di bawah permukaan yang memiliki high amplitude reflection berarti ada sesuatu anomali. Dan perlu diingat ya ketika kedalaman suatu penampang semakin bertambah, two-way travel time-nya semakin tinggi ke bawah permukaan, dan ternyata frekuensinya malah semakin kelihatan, itu artinya ada barang sesuatu yang kita cari ya. Seharusnya kan semakin bawah permukaan itu berarti kan frekuensi sinyal kita sudah semakin rendah, tapi ini malah malah sebaliknya. Nah, kemudian ini ada lodging dan pengoboran ya. Jadi setelah zona target PSR tadi sudah diketahui melalui survei seismik, tentunya pemboran perlu dilakukan ya untuk mengkonfirmasi dari hasil-hasil yang sudah dihasilkan melalui teknologi seismik. Nah, misalnya melalui pengambilan inti atau coring ya, biasanya kayak yang video kemarin. Jadi coringnya itu menggunakan pipa ya, jadi digunakan launching dulu untuk mengambil sampel fisik batuan dan hidrat yang terkandung di bawah permukaan, yang dibawa naik ke atas permukaan, kemudian dilakukan penelitian sampelnya di lab. Nah, tentunya di lab juga nanti akan berperan orang-orang teknik kimia ya,
Nah, kemudian ada logging geofisika. Jadi, di sini menurunkan alat sensor ke dalam lubang bor. Jadi, kalau lubang bor sudah dilakukan coring tadi, diturunkan kembali alat sensor. Tentunya untuk mengukur sifat fisik batuan secara langsung yang ada di bawah permukaan ya. Jadi, di lubang bor itu dikenakan sensor. Tujuannya apa? Supaya beberapa parameter ini, khususnya 4 parameter yang sangat menentukan sekali ya, di bawah permukaan itu ada resistivity log ya, kemudian ada sonic log, kemudian ada density log, dan ada neutron log. Jadi semua jenis log yang ini ya, sensor ini itu memiliki peran masing-masing tentunya untuk mendeteksi setiap parameter ya yang ada di bawah permukaan supaya bisa ketahuan apakah ada indikasi hidrat, gas hidrat atau tidak. Nah, indikasi gas hidrat diketahui dari apa setelah menggunakan 4 sensor ini, yaitu ditandai dengan adanya resistivitas tinggi. Ya, jadi kalau resistivitas tinggi pasti ada indikasi hidrat. Kemudian disertai juga dengan kecepatan gelombang yang tinggi ya. Jadi kecepatan gelombangnya tinggi itu juga bisa mempengaruhi ada indikasi hidrat. Dan kemudian yang terakhir adalah porositas batuan yang rendah. Ya, jadi kalau pornya rendah berarti ada indikasi keterdapatan hidrokarbon hidrat ya seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi logging dan pengeboran. Nah, kemudian apa aja sih sebenarnya tantangan dan risiko ya? Jadi kita selain mempelajari beberapa prospek, keuntungan, dan beberapa tadi terkait dengan hal-hal yang bisa terjadi juga, kita juga perlu memahami tantangan dan risiko yang ada ke depannya ya. Jadi terkait dengan stabilitas tekanan dan suhu, itu gas hidrat hanya terbentuk dan stabil pada tekanan yang sangat tinggi ya dan suhu yang sangat rendah. Jadi untuk menjaga stabilan ini selama proses ekstraksi di laut ya memerlukan rekayasa teknologi yang rumit dan biaya operasional yang mahal ya. Nah, itu adalah salah satu tantangannya. Sementara kalau dari segi risiko, kita bisa memperhatikannya dari sisi geoteknik. Ya, ternyata menambang atau mengekstraksi gas hidrat itu ternyata dapat memicu ketidakstabilan sedimen dasar laut ya yang berpotensi untuk menyebabkan longsor di bawah air sehingga merusak infrastruktur pengeboran ya. Jadi kemudian ada juga terkait dengan masalah flow assurance ya. Jadi umumnya di industri migas ya gas hidrat itu sering dianggap sebagai suatu gangguan ya, suatu yang menghalang gitu. Jadi jika terbentuk secara tidak sengaja di pipa alir, kristal hidrat ini dapat menyumbat atau merusak pipa ya, sehingga memerlukan penggunaan bahan kimia untuk mencegah ya secara terus-menerus supaya tidak terus menyumbat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini risiko lingkungan dan iklimnya ya. Kalau dari segi lingkungan dan iklim mungkin itu terhadap pelepasan gas rumah kaca. Jadi CH4-nya ya metananya dari gas hidrat ini sendiri itu adalah berefek kuat pada gas rumah kaca ya. Yang mana jika gas hidrat di dasar laut itu mencair, itu akan mengakibatkan pemanasan global. Sehingga metana inilah yang terlepas ke atmosfer untuk mempercepat pemanasan global. Jadi pengaruhnya itu sangat besar sekali. Kemudian kalau kita perhatikan dari dampak ekosistem laut, jadi ternyata pelepasan CH4 atau metana dalam jumlah yang sangat besar ya, itu bisa mengubah tingkat keasaman atau pH dan kadar oksigen air laut ya, sehingga berdampak buruk pada biota air laut. Nah, itu adalah salah satu risiko lingkungan yang diprediksi jika skala keterdapatan atau eksploitasi daripada gas hidrat ini
cukup masif. Nah, bagaimana dengan tantangan dan bahaya eksploitasi? Nah, ini kalau dari bahaya eksploitasi sendiri itu bisa kita perhatikan dari adanya bencana geoteknik dan longsor ya. Jadi menambang atau mengekstraksi gas hidrat sendiri ya dari sedimen dasar laut itu ternyata merusak kestabilan lereng di bawah permukaan laut sehingga tidak menutup kemungkinan sebenarnya itu bisa saja menimbulkan longsor bawah laut ya sehingga bisa merusak berbagai jenis alat-alat yang sudah dipasang atau digunakan untuk mengeksploitasi hidrokarbon lainnya. Nah, ini mungkin slide yang bisa saya sampaikan ya, cukup cukup sampai situ aja. Jadi selama beberapa menit ini saya menjelaskan itu, semoga ada yang masuk ya dari beberapa slide itu. Dari sini ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum saya menjelaskan di next selanjutnya? Di pertemuan terakhir dengan saya tuh hari Senin yang akan datang ya di tanggal, kalau nggak salah mungkin tanggal 8. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan masukan setelah banyak membaca? Nggak ada? Kayaknya belum Saya ada, Bu. Belum ada, oke. Nah, ini dari 22 peserta ya. Karena minggu depan itu adalah minggu terakhir saya masuk, kemudian akan diganti oleh dosen selanjutnya. Jadi minggu depan itu saya punya tugas ya. Ini mungkin nanti bisa di screenshot ya. Jadi topik selanjutnya itu di yang terakhir itu adalah terkait dengan ekonomi proyek eksplorasi ya. Jadi selama 2 kali pertemuan kita ini kita sudah membahas terkait dengan energi non konvensional atau sumber daya mineral non konvensional atau bisa juga disebut dengan hidrokarbon non konvensional. Nah, jadi 30 peserta kelas yang kita punya di kelas ini ya bisa didistribusi ya mungkin nanti dari ketua kelasnya atau bisa juga dibikin mungkin bikin slot ya. Jadi bisa kelihatan yang ini kelompok mana. Jadi bisa terdistribusi dengan baik ya harapannya supaya tidak ada kelompok-kelompok yang menyasar teman sendiri ya. Jadi bikin dari 30 peserta menjadi 5 kelompok. Jadi ada 5 kelompok yang nanti isinya ada 6 orang ya. Nah, dari 6 orang ini nanti masing-masing kelompok akan menentukan artikel ya, artikel yang sudah saya jelaskan di sini dengan jelas. Artikelnya itu bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris, tapi di sini saya tekankan lebih baik menggunakan paper berbahasa Inggris ya. Papernya bisa dicari dengan luas ya, ada di Science Direct atau di ResearchGate atau di SEG atau apapun itu webnya. Silakan dicari dengan ketentuan bahwa artikel atau paper yang dikumpulkan oleh masing-masing kelompok itu terindeks ini ya, Scopus bisa Q1, Q2 atau Q3 dan kalau misalkan ini papernya nasional ya, itu minimal Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Dan topiknya tentang apa? Topiknya itu terkait dengan hidrokarbon atau sumber daya non-konvensional. Jadi kelima kelompok tidak boleh memiliki topik yang sama. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah salah satunya gas hidrat. Nanti bisa saja dari 5 kelompok ini menentukan topik non-konvensional atau barang non-konvensional yang berbeda-beda ya seperti itu. Jadi jangan ada yang sama. Kemudian dari setiap paper itu nanti dibuat ringkasannya per kelompok ya. Dibuat per kelompok, kemudian di print out paper aslinya dibawa ke saya pada tanggal 7 Juni ya. Jadi H-1 sebelum presentasi di kelas. Jadi karena kita punya kelas itu sekitar 100 menit, jadi cukup ya 5 kelompok dibagi ke dalam 100 menit. Jadi masing-masing kelompok akan presentasi ya di hari
Senin tanggal 8 Juni 2026. Jadi sudah saya tuliskan di sini, jadi masing-masing nanti memiliki bobot ya. Jadi presentasi itu adalah kuis yang saya hitung sebagai kuis dan tugas ya. Jadi di sini sorry saya tak salah tulis, di sini 50 poin dan di sini 50 poin. Jadi totalnya ada 100 poin. Ya, jadi selama kalian presentasi yang saya nilai itu bukan per kelompoknya ya, tapi per masing-masing individu. Jadi saya sarankan dalam satu artikel itu dibagi ke masing-masing orang yang sebanyak 6 orang tadi. Jadi setiap orang akan mendapatkan masing-masing tugasnya. Dan ini nggak bisa saya pukul rata. Satu kelompok itu kalau bagus, nilainya bagus semua, nggak bisa gitu ya. Jadi nanti juga yang kelihatan itu per satu. Jadi kuisnya ini akan dilakukan ketika presentasi. Jadi yang ditanya tuh per satu orang ya, bukan per kelompok. Jadi tambahan juga jika ada kelompok lain yang mau bertanya terhadap kelompok lainnya itu dipersilahkan dengan poin yang didapatkan juga sama seperti itu. Jelas sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau Jelas sih, nggak Bu. kalau nggak bertanya berarti sudah paham ya? Atau gimana? Nanti kelompoknya yang bagi siapa? Ketua kelasnya? Ya, Ibu, mungkin saya, Bu. Iya, Bu, ketua Hmm. kelas ini. Bagi sendiri ya, terus nanti usahakan itu distribusi. Di sini kalau nggak salah itu ada senior ya, senior. Ada beberapa senior yang saya lihat masuk kuliah di sini juga. Nah, itu nanti dibagi juga biar rata. Nah, kalau perlu itu satu kelompok isinya 6 orang ya. Jadi karena ada 5 kelompok. Dan untuk 100 menit, satu kelompok itu cukup kurang lebih 15 menit. Sampai maksimum 20 menit. Jadi harus dibagi dengan benar. Dan bisa jadi ini nanti poinnya cukup besar ya. Jadi harapan saya karena mungkin dari beberapa kelas yang sudah dilalui di Bu Santi juga kan penilaiannya nanti digabung ya. Jadi saya harap dari sini bisa sama-sama belajar. Jadi setiap kelompok bisa bertanya kelompok lain dan semakin banyak yang kalian pelajari, semakin banyak wawasan dan pengetahuan yang kalian dapat. Kayak gitu. Selain yang tadi sudah di screenshot belum yang bagian akhir? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. oke. Nanti mungkin pembagiannya dari Yohanes ya, atau kalian sama-sama lah bikin kayak orang arisan ya. Kalau sekarang kan udah ada itu tuh aplikasi yang udah bisa bikin kelompok atau grouping gitu. Jadi nanti lebih gampang ya supaya terdistribusi. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup dan kita berjumpa di tanggal 8 Juni ya? Nggak ada, sepi semua karena ini kalian ngampus dalam rangka apa? Tadi ada kuliah. Ada rapat himpunan, Bu. Mhm. Tadi kita Oke, untuk yang HMPS aja Bu, ada rapat. oke, menarik, menarik. HMPS-nya dikembangkan ya. HMPS-nya kalau kalau masukan dari saya, HMPS itu adalah himpunan apa sih HMPS? Himpunan Mahasiswa Program Studi ya. Iya Ibu. Iya, Ibu. Himpunan mahasiswa program studi ini sudah meliputi teknik geofisika semua berarti. Iya Iya, Ibu. Ibu. Iya, di sini berarti ada ketua HMPS-nya ya? Apa nggak ada di sini? Tidak Tidak ada, Ibu. ada Ibu. Oh, nggak ada. Berarti angkatan di atas kalian ya. Berarti kalian masih menjadi anggota HMPS. Iya Ibu. Oke. Nanti ke depannya mungkin lebih berkembang ya. Jadi kalau HMPS itu bisa diadakan kegiatan-kegiatan menarik ya. Bisa dari Zoom, webinar. Itu kalian bisa ngundang berbagai tenaga ahli industri
ya supaya tidak hanya berkedok di lapangan aja, tapi kalian bisa nanti belajar software, software A, software B dan lain-lain ya. Mungkin itu ya. Dan output dari kuliah geofisika eksplorasi sendiri sebenarnya itu adalah global ya. Jadi kalian di semester ini bisa paham ada metode apa aja sih sebenarnya yang ada gitu. Setelah kalian belajar geofisika eksplorasi. Nah, nanti dari sanalah kalian bisa bermula. Ya, saya mungkin lebih condong ke area ini, ke area ini. Nah, di semester lanjutannya baru kalian menemukan, mengambil, menawar mata kuliah yang lebih spesifik ya. Dari spesifik itulah kalian lebih mengkaji untuk ke semester selanjutnya. Seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Iya, Ibu. Oke, sampai sampai jumpa tanggal 8 dan saya terima papernya itu yang sudah di print out ya, satu aja. Jadi ada 5 paper dari 5 kelompok itu dikumpulkan tanggal 7 ya. Jangan lupa tanggal 7. Kalau nggak ada yang ngumpulin atau salah satu kelompok nggak ngampulin berarti itu resiko sendiri ya. Dah sampai sini saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan ini hari libur tapi saya pakai kuliah nggak apa-apa ya. Jadi terima kasih banyak saya tutup. Assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Selamat Bu. sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih.